على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد إحسان ببركة سيد الأكوان. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu al-hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Ya qawiyyu ya matin iktisara min la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina shafi'ina sayyidil mustafa rasulillahi Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq نشر الحق بالحق والعدل صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واستغفر قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين استجب رحمكم الله. Sudah sepantasnya kita mengucap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tak lepas selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah karena dengan karunia limpahan nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut sehat wal afiat, nikmat umur panjang, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini, meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, meninggalkan semua urusan-urusan perniagaan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita, amalan perbuatan saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lepas kita selalu berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah.
insya Allah termasuk kita semua di dalam golongannya yang selalu sedang menjalankan sunnah-sunnahnya, selalu sedang menjalankan ajaran-ajarannya. Dengan begitu kita tergolong umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib tak bosan-bosannya selalu berwasiat, wabil khusus buat diri khatib pribadi yang dhaif ini dan juga buat kaum muslimin. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai saat ini masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saum ataupun puasa kita telah ahli menurut daripada kata sauban di dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ataillah mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah mendidik, yakni daripada 3 karakter di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala maka dari itu mewajibkan kepada kita semua, kutiba alaikumusiyam, wajib melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat cinta kepada kita semua. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mendidik kita semua dengan karakter 3 tersebut. Mahwal awalu, karakter apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Ataillah di dalam kata saubannya bahwa orang-orang yang berpuasa dididik di dalam hatinya untuk menjadi hatinya yang bersih. Ma'asyiral muslimin Jum'ah rahimakumullah, dididik karakter orang tersebut menjadi mempunyai sifat as-syafa, yakni mempunyai hati-hati yang bersih, mempunyai hati-hati yang suci, hatinya lagi tidak dikotori oleh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena dengan berpuasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk tidak mempunyai sifat-sifat sombong di dalam diri kita, untuk tidak mempunyai sifat-sifat riya di dalam diri kita, tidak mempunyai sifat-sifat buruk baik ujub dan ghibah di dalam hati kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua berpuasa di dalam bulan suci Ramadan agar hati kita menjadi bersih dan suci dari segala macam dari dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan harus mempunyai hati yang suci. Apabila kita berpuasa, andaikan mempunyai niat jahat saja di dalam hati kita, maka pahala puasa kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak untuk membersihkan hati kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, berbanyak di dalam hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan alam dunia ini tidak ada satupun makhluk manusia yang dapat mengurusi masalah keduniaan dengan hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mempunyai hati tentram. Allah taala ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingatku maka hati akan menjadi tentram. Karena umat manusia sehebat apapun, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, bila mengurusi masalah keduniaan maka dia tidak akan sanggup. Berapa banyak orang banyak harta stres, berapa banyak orang banyak ilmu stres, berapa banyak orang yang mempunyai segalanya tapi di dalam kehidupannya ia tidak mempunyai ketenangan abadi. Ma'asyiral muslimin Jum'ah rahimakumullah, maka dari itu mari kita bersihkan hati kita dengan selalu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, menjaga daripada batalnya pahala puasa. Ma'asyiral muslimin Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua dikatakan oleh Syekh Ibnu Ataillah di dalam kitab Al-Hikam, yakni orang-orang yang berpuasa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-wafa. Ma huwa al-wafa? Apa itu al-wafa?
al-wafa adalah dididik lisan kita agar menjadi baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar tidak membicarakan aib orang lain, tidak ghibah kepada orang lain, tidak kita jahat kepada orang lain atau berkata-kata buruk kepada orang lain. Lisan kita jaga di dalam bulan suci Ramadan ini, karena baginda Rasul katakan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka engkau hendaklah berkata-kata baik. Apabila engkau tidak dapat berkata-kata baik, maka engkau lebih baik diam. Masyiral muslimin, syirajul rahimakumullah. Apabila kita takut saja, kita menghirup air takut masuk ke dalam rongga mulut kita, masuk ke dalam tenggorokan kita karena akibat batalnya puasa. Tetapi kadang manusia lalai dengan apa lisannya, ia lalai membicarakan orang lain tanpa disadari pahala puasanya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita jaga lisan kita dengan baik, selalu bertasbih, selalu berzikir, selalu berkata-kata baik. Jadikan lisan kita untuk selalu bermanfaat, karena baginda Rasul katakan di dalam hadisnya, sehebat-hebatnya manusia, sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadikan lisan kita untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Masyiral muslimin, syirah Jum'ah rahimakumullah. Karakter yang ketiga adalah manusia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa bulan Ramadan ini, yakni agar dia mempunyai sifat al-zafa. Ma huwa al-zafa? Apa itu al-zafa? Al-zafa adalah mempunyai hati, pikiran dan jasad yang suci dan bersih, jauh daripada sifat-sifat riya, jauh daripada sifat-sifat ujub yang tertanam di dalam diri manusia tersebut. Awas, ingat bahwa sifat riya dan sifat ujub hanya beda tipis. Apabila riya, sifat riya menyombongkan dirinya kepada orang-orang lain, tetapi ujub ia adalah menyombongkan kepada dirinya sendiri. Maka dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, kita akan jauh daripada sifat-sifat buruk, yakni jauh daripada penyakit-penyakit hati dan jasad. Bahkan iblis pun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dapat menggoda umat manusia yang sedang menjalankan ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, syirajul rahimakumullah. Maka dari itu mari kita semangati di dalam bulan suci Ramadan ini, jangan sampai puasa kita kalah dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai puasa kita kalah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Istiqomahkan di dalam hati kita, istiqomahkan di dalam pikiran kita menuju la'allakum tattaqun, yakni menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang-orang yang takwa kepada Allah, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, syirajul rahimakumullah. Itulah tiga sifat orang-orang tasawuf yang dicerahkan kepada kita semua agar kita dapat menjalaninya, agar kita dapat mengistiqomahkannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah, masuk dalam keadaan kematian husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan nafas terakhir kita, berkalimatkan la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Masyiral muslimin, syirajul rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah Ta'ala di kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Barakallahu
في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه